into passive form. Jangan lupa untuk mengganti ke dalam bentuk pasif. Karena buku, bab, ataupun teks tidak pernah melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas. Jadi dia harus diganti menjadi bentuk passive voice atau passive form. Oke? Okay? Is it clear? Beneran Mbak Arik, boleh dijelaskan kembali atau benar-benar sudah jelas? Oh, kalau gitu Mbak Arik coba jelasin sekali lagi. Kalau memang sudah benar-benar paham. Yuk. Jadi kalau nggak ngeh kenapa saya tanya tadi, you got it? Yes, yes, I got it, I got it. Sudah mulai mengantuk? Ini baru jam 11 loh, bukan ya? Jam 11 kan? Yeah, we just have we have 1 hour more. So, jadi Mbak Arik benar-benar sudah paham atau bisa buat satu contoh kalimat? Itu udah contoh kalimat loh. This chapter discusses. Ya, this chapter discusses about politics. Itu udah satu kalimat. Coba ganti yang lain yang dia ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran, dia menjadi berubah ke passive form. Oke. Okay. Satu kalimat yang menandakan bahwa Mbak sudah benar-benar paham. Yuk. Yuk, kita tunggu. Tapi jangan sampai 2 jam ya, ntar kelewatan waktunya. Siapa tuh yang ketiduran? Beneran bisa Mbak Arik? Atau ada yang bisa membantu Mbak Arik? Ada yang sudah dapat contoh? Oke, silahkan. Mbak Arik silahkan didengar. Iya, silahkan. Siapa? No, no, I mean ketika dia di bahasa Inggris, dia dalam bentuk aktif, tetapi ketika kita harus menerjemahkan ke bahasa sasaran, dia harus diubah ke pasif karena seperti case yang tadi. Seperti sama dengan yang kita katakan di chapter discusses, kan nggak mungkin kan buku bab mendiskusikan sesuatu. Ketika mendiskusikan kan itu berarti orang kan. Nah, makanya dia harus diganti ke dalam pasif di dalam bahasa sasaran. Nah, contoh yang lain ada yang bisa? Ibu Anissa boleh? Ibu Rini? Oke. Okay. Well, silahkan dipikirkan. Nanti kalau ada waktu kita tanya kenapa. Saya membaca buku it's fine karena saya itu manusia dan itu memang melakukan pekerjaan. So there's no problem. Nggak ada masalah dalam kalimat itu. Itu oke, itu pas, itu aktif. Contoh tadi kan this chapter discusses about politics. Nah, chapter ini bab ini mendiskusikan. Jadi kan kalau mendiskusikan kan itu secara kelaziman di dalam bahasa Indonesia ketika kita berbicara tentang diskusi itu kan yang dilibatkan orang. Bener kan? Yang berdiskusi itu biasa seperti kita lihat diskusi politik di TV
atau diskusi tentang sesuatu hal, itu pasti orang. Nggak pernah namanya chapter, bab, buku, atau teks itu mendiskusikan. Gitu. Itu makanya harus diganti ke dalam pasif. Jadi di dalam buku ini didiskusikan, gitu. Jadi bukan buku ini mendiskusikan, no, buku nggak bisa ngomong, buku nggak bisa berdiskusi, gitu. Tapi seperti contoh Arina tadi, saya sedang membaca buku, ya iya, memang mbak mbak manusia dan dikenai pekerjaan, ya well, I mean it's correct, itu benar kalimatnya. Di dalam kalimat itu bentuk aktif, dan ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris juga itu tetap aktif. I'm reading a book. Jadi jangan semua kalimat aktif ketika kita katakan diganti ke kalimat pasif. Jadi mbak-mbak berpikir setiap kalimat aktif dalam bahasa Inggris harus diganti ke kalimat pasif. No. Tapi perhatikan konteksnya dan prevalence atau kelazimannya. Seperti yang udah kita bahas, ada 7 proses kan, prevalence, kelaziman, atau transposition, perubahan bentuk. Nah, iya, jadi perhatikan apakah memang ketika teman-teman menerjemahkan itu harus diubah. Kalau memang padanannya atau registernya atau laras bahasanya ada di dalam bahasa Indonesia, dan ketika kata tersebut tidak mengalami perubahan, maknanya masih bisa dimengerti dan dipahami, so well, you don't need to do anything like you have to change or you have to looking for another word. Jadi kalau memang masih bisa dimengerti walaupun bentuknya sama, misalnya dari kalimat aktif tetap dia menjadi kalimat aktif, dan juga laras bahasanya tetap sama, kita tidak harus membuat kalimat tersebut mengalami perubahan. No, it depends on the context. Jadi perhatikan konteks dan isi teks tersebut. Jadi lebih intinya itu perhatikan ke meaningnya, bukan ke kata-katanya. So that's why I said you cannot translate word per word. Jangan pernah menerjemahkan kalimat itu kata per kata, karena itu akan sangat risky. Maksudnya kalau kita terjemahkan kata per kata, iya benar, artinya itu tidak pas dan kita itu susah memahami. Coba. Ya, the problem will be solved. Ya, atau oke, kita buat the problem will be solved by me soon. Yes, itu di inactive, in passive. Itu bisa. Tapi ketika mbak menggantinya ke kalimat aktif, itu adalah I solve the problem. Yes, I will solve the problem soon. Itu nggak sama mbak case-nya dengan yang tadi kita bicarakan. Iya, itu mbak tadi mengganti kalimat aktif I will solve the problem soon become passive. Tapi permasalahannya kan bukan karena seperti tadi yang kita jabarkan, itu di chapter discusses itu kan dia memang tidak dikenai pekerjaan. Bisa diperhatikan masalahnya beda kan dengan contoh kalimat mbak tadi. Ya. Yeah. So let's make it in another time. Saya kasih itu untuk dipikirkan. Saya lanjut dulu slide-nya, nanti tidak keburu waktu. Oke? Ya, silahkan dipikirkan. Nanti kalau di akhir waktu kita masih ada sisa ini waktunya, siapa yang sudah dapat silahkan saya kasih poin. Kalau memang tidak ada, well, so it's your homework. Ya, tapi masalahnya itu bukan semua subjeknya itu seperti yang tadi mbak ya, seperti yang mbak apa tadi barusan yang kasih contoh, Mbak Mustika ya? Ya, Mbak Mustika. Itu case-nya beda, bukan seperti itu contohnya. Oke? Siapa yang bisa nemukan nanti yang udah ada contoh, silakan boleh di share sama kita. Kalau memang tidak bisa malam ini, well, it's your homework, okay? Yeah, so let me continue this slide. So this is the second cohesive markers, okay? Generalizing, ya. Ini tadi udah paham kan Ibu Rini? Ya, Ibu Rini udah clear tadi ya? Okay. We go to next slide. So the third function
or the third kinds of cohesive markers is to declare or declaring exceptions. So this is the words nonetheless, nevertheless, on the other hand, unless, however, etc. Jadi ini kata-kata ini dipergunakan ketika kita membuat pengecualian atau untuk membandingkan. So, semisal ada satu hal yang kita tulis atau kita bicarakan di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, di poin berikutnya kita ingin membandingkan kalimat tersebut atau poin tersebut dengan poin yang lain. So, to link that sentence, we use this word. However, but, or in most cases, nonetheless. All this word has the same meaning. Semua kata-kata ini artinya sama. Yaitu untuk menyatakan pengecualian atau untuk membedakan poin yang satu dengan poin yang lain. Oke? Kita lihat contohnya. Let's see the example in text 7, page 4.16. Poin 16, ada yang udah dapet? Okay. Someone please read. However, the last sentence in paragraph 7. Yeah, just, go ahead. Ten meters third. Okay. Translate-nya tolong. Tetapi kubik 10 meter kubik Nah, kalau kita lihat dari kalimat sebelum however, ada kata according to the Indonesian national standard, if the need for mixture is less than 10 meters third, use a mixture with the proportion of 1 divide 2 divide 3 or gravel, sand, cement. Kita bisa lihat di sini. Menurut SNI, jika kebutuhan adukan lebih kecil dari 10 dapat digunakan campuran dengan perbandingan 1:2 dan banding 3. Tetapi untuk kebutuhan lebih besar dari 10 meter kubik, desain campurannya harus direncanakan. Nah, yang poin pertama kan diceritakan menurut SNI jika kebutuhan adukan lebih kecil dari 10. Campurannya dikatakan perbandingannya 1:2:3. Ya? Bisa dilihat terjemahan di bahasa Indonesianya. Nah, tetapi ada kata tetapi, however, tetapi untuk kebutuhan beton lebih besar. Jadi maksudnya lebih besar dari 10 meter kubik. Desain campurannya harus direncanakan. Jadi di sini apakah kalau kebutuhan betonnya lebih besar dari 10 meter kubik, apakah perbandingannya masih tetap 1:2:3 atau lebih daripada 1:2:3? Kemungkinan lebih, benar kan? Karena dikatakan desain campurannya harus direncanakan. Jadi poin-poin yang di atas sama yang di bawah berbeda nggak atau sama? Nah, jadi kata-kata ini digunakan ketika kita ingin membandingkan atau membedakan poin yang pertama dengan poin yang kedua yang ingin kita utarakan atau yang ingin kita tulis dalam suatu teks. Oke? Bisa dipahami? Halo? Hello, still with me or already sleepy? Okay, I'll try to call. Halo Mbak Arik.
Mbak Arina, Mbak Arina, Arnengsi, Arnengsi. Oh, Mbak Dede Dewi. Oke, oke, she cannot talk. Eni Nur Hidayanti. Halo Mbak Eni Nur Hidayanti. Mbak Juminawati. Halo Mbak Juminawati. Oke. Oke, Mbak Linda Sari. Mustika, Rini, Ibu Rini. Ada Mas Triatno nggak? Oke. Mbak Yulianti. Halo Mbak Yulianti. Oke. Mbak Yuli Ekawati. Elis Komaria. Oh, okay. So just some of you already maybe got sleep or yeah, I don't know what are you doing, but it's fine. Okay, I still have like 10 students here, so let's continue. So ini udah cukup jelas ya, ketika ingin membandingkan ataupun mengutarakan pengecualian, kita menggunakan kata-kata yang ada di slide yang saya ada ketik ini, yang saya tanda type. Oke, ada beberapa kata ini semua meaningnya sama. Teman-teman bisa dengar suara saya? Oke, ya. Mungkin yang teman-teman semua pernah atau sering lihat atau sering dengar adalah kata however or but, ya, right? Tapi kata-kata yang lain ini mungkin ya ada beberapa kali yang sudah pernah dengar atau mungkin pertama kali. Ini semua sama artinya, bisa digunakan. Kita bisa mengganti nevertheless, however, yang saya tandahin merah ini boleh diganti menjadi but, nevertheless, on the other hand, it's same, oke? Ya. Jadi fungsinya udah tahu tadi ya, fungsinya apa kata-kata ini? Ya, membandingkan atau pengecualian, benar sekali. Jadi kita udah ada pelajari 3 fungsi atau 3 types dari cohesive markers. Yang pertama tadi fungsinya untuk mengurutkan, oke. Kata yang digunakan apa tadi untuk mengurutkan atau untuk membuat suatu proses? Oke. Yang kedua? Oke, apa kata-kata yang digunakan? Oke. And the third one? Oke. Oke. Ya, well, so you still awake. Semuanya masih bangun, masih melek. Oh, ada segelas kopi. Saya kira tadi secangkir ini. Apa tuh lagu secangkir? Oh. Halo, ya Mbak Arina, kita dengar. Kita dengar kencang banget. Halo, Mbak Arina. Jatuh? Jatuh dari mana? Oh. Oh, jadi maksudnya jatuhnya apa nih? Orangnya atau oh. Aduh, saya bahasanya kurang nangkep. Maaf ya. Oke, oke, oke. So ya, Mbak Arina suaranya udah cukup jelas kok. Kita bisa dengar. So, oke.
So okay, we finish in cohesive markers. Okay, we go to the next slide. Nah, so this is passive constructive. We already talk a little bit about this. Kita udah ngomong tadi sedikit tentang ini dan juga contohnya. Well, let's see the examples. Text 2 page 3.19. 3.19. Mungkin Ibu Yulianti boleh baca? Halo? Oke, yang mungkin Mbak Arneng sih? No? Arneng sih? Oke, Mbak Juminawati silakan. Udah pengen sekali ya. Teks 2 page 3.19 paragraph 2, the first sentence. Reconstructing. Reconstructing. Yes. Burden. 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 Yes. Math. Yeah. Yeah. So the translation, please. Okay. So let's see the word underline word. Ada banyak kata yang digarisbawahi di sini dan semuanya itu dalam bentuk passive constructive. Dilakukan pada penelitian yang dilakukan yang akan dipasang pada robot mobil otonom dirancang agar dapat melakukan proses rekonstruksi model objek 3D dengan menggunakan sebuah kamera saja agar spesifikasi beban yang dapat dipikul terpenuhi. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang umum atau hal yang umum di dalam teks yang biasa kita sebut procedure text. Jadi di modul 3 dan 4 ini adalah tentang construction dan engineering, tentang rekayasa dan konstruksi dan rekayasa, dan ini menceritakan tentang proses. Itu sebabnya banyak ditemukan bentuk kalimat passive constructive. Jadi itu sudah suatu suatu ciri. Ketika kita melihat jenis teks itu adalah tentang procedure atau proses, sudah bisa dipastikan bahwa kalimat yang digunakan dalam teks itu pasti pada umumnya itu adalah kalimat passive atau passive constructive, karena dia menceritakan proses. Proses yang dimaksud adalah berarti itu sudah terjadi. Bisa dipahami kalau kita misalkan membuat suatu masakan dan kita ingin menceritakan proses, misalnya membuat kue bakar semisal, kan tidak mungkin kita menggunakan kata minyak memasukkan ke kuali, tidak mungkin kan? Minyak memasukkan ke kuali, menambahkan air, atau mencetak kue, jarang. Itu biasanya digunakan passive constructive. Jadi minyak dimasukkan ke kuali, kemudian ditambahkan sedikit air, setelah itu adonan diaduk, bukan mengaduk, ya kan? Setelah itu adonan diaduk dan kemudian adonan dimasukkan ke loyang atau ke cetakan, dan terakhir sekali dimasukkan ke dalam oven dan kita tunggu beberapa saat kemudian, begitu. Jadi
itu sudah suatu ciri-ciri atau ya suatu ciri dalam procedure text atau dalam bahasa Indonesia teks yang menceritakan suatu proses, mereka menggunakan passive constructive ataupun kalimat pasif. Dan itu sama dengan modul 3 dan 4 yang sedang kita bahas ini. Oke, makanya di dalam page 3.19 kita menemukan banyak kalimat pasif. Bisa dilihat yang digaris di buku di page 319. Halo? Ya. Ini udah kita bahas di modul 1 dan 2 atau di modul 5 dan 6 tentang kalimat pasif? 1 dan 2 ya. 1 dan 2 benar. Jadi di sini ada banyak sekali bentuk kalimat pasif karena ini menceritakan tentang proses. Oke, jadi ketika teman-teman nanti menerjemahkan, perhatikan sekali lagi ketika yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika menerjemahkan teks, perhatikan jenis teksnya dan apa fungsi dari teks tersebut. Kalau dia tentang teks dalam construction and engineering, perhatikan dia terms atau istilah yang dipakai. Kalau dia dalam bidang hukum atau pendidikan, juga perhatikan. Dan kalau dia tentang proses atau procedure, sudah dipastikan itu pasti kebanyakan menggunakan kalimat pasif. Jadi ketika menerjemahkan, mbak-mbak semua udah bisa, oh ini pasti diterjemahkan ke dalam pasif. Oke? Bisa? Tahu kan pola kalimat untuk bentuk pasif? Apa yang seperti di modul 1 dan 2 saya udah ajarkan kemarin. Ya, pola kalimatnya siapa yang bisa share sama kita? Lupa lagi ya? Kalau coba diulang, Bu. Oke. Subject plus to be plus verb 3 plus by plus complement. Oke. Bisa buat satu contohnya, Bu, biar lebih bisa dipahami teman-teman yang lain. Ada yang bisa buat contohnya? Arina? Okay. My book was stolen by Rudy, right? Jadi di situ subjeknya adalah ya. Ketika diterjemahkan maksud saya ketika di change menjadi kalimat aktif, ya, terima kasih. Maksud saya kalau di change ke kalimat aktif, maka subjeknya menjadi iya, benar. Rudy? Iya, benar sekali. Rudy apa? Aduh, itu apaan tuh? Rudy kenapa tadi? Rudy? No. Ya, Rudy steal my book, exactly. So bisa dipahami. Kalau dia menggunakan to be, itu sudah pasti no, passive. Kan tadi subject plus to be plus verb 3 plus by plus complement itu adalah okay. Subject plus to be plus verb 3 okay, plus by udah plus complement. Nah, itu adalah untuk passive constructive atau passive form. Nah, kalau dia untuk aktif, maka bentuknya menjadi subject plus verb